Ya baik, hari kali ini kita akan membahas materi yang lainnya di Photoshop ya, yakni kita akan membahas mengenai proses pewarnaan ataupun juga coloring di, Photoshop. Jadi ketika kita punya satu objek, kemudian objek tersebut kita ingin ubah warnanya tanpa mengubah tekstur dari si objek itu sendiri. Nah, kita bisa pakai beberapa opsi, pewarnaan ya yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu mengenai, proses pewarnaan dengan menggunakan, fitur ataupun juga menu Hue Saturation, ya di mana, terdapat pemilihan, perubahan-perubahan warna yang bisa kita aplikasikan. Nah, yang pertama tentu saja terlebih dahulu kita ambil dulu objek yang akan kita coloring-nya. Nah, di sini saya pakai satu objek, kendaraan, berwarna orange seperti ini dan, eee, objek ini akan kita ubah pewarnaannya. Ini salah satunya kita akan mengubah, objek ini jadi beberapa warna. Jadi bagian pintu depannya kita ganti warnanya, kemudian bagian pintu bagian tengahnya juga akan kita rubah warnanya ya, dan kemudian juga kita akan ubah pada bagian, velg MOI tersebut. Nah, tentu saja sebelum, kita aplikasikan perubahan warnanya, objeknya harus kita seleksi terlebih dahulu. Nah, objek awal yang akan, saya rubah warnanya, ya ini untuk bagian pintu bagian tengahnya terlebih dahulu. Di sini untuk proses penyeleksiannya saya akan pakai, eee, poligonal atau saya pakai yang poligonal lasso tool saja. Kemudian saya akan mulai penyeleksiannya. Karena di sini si objek pintunya ini kalau kita lihat, simetris, sehingga untuk proses penyeleksiannya pun juga tidak terlalu rumit. Nah, misalkan seleksi objek seperti ini, kemudian yang selanjutnya lagi, nah yang akan kita ubah warna itu hanya yang bagian yang berwarna oranye saja. Nah, sehingga untuk bagian jendelanya ini juga akan kita seleksi juga. Kita bisa pakai, polygon tools juga, tapi dengan menggunakan alt terlebih dahulu. Kemudian kita akan seleksi bagian jendelanya. Sehingga, kita bisa lihat bagian yang terseleksinya itu hanya bagian yang oranye saja. Kemudian kalau misalkan kita ingin lebih detail lagi, bagian handle pintunya pun juga bisa kita seleksi. Jadi supaya nanti yang handle pintunya ini dia tidak teraplikasi perubahan warnanya. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah selesai menyeleksi, proses pewarnaannya yaitu seperti yang saya bilang tadi, kita pakai, hue saturation. Hue saturation itu sendiri itu bisa kita lihat di menu image, kemudian kita masuk ke menu adjustment, kemudian di sebelah kanan itu ada satu menu untuk hue saturation. Kita bisa klik yang hue saturation ini, atau kita juga bisa pakai shortcut Ctrl U. Nah, di sini kita bisa lihat, panel untuk, hue saturation-nya, di mana di sini ada, pengaturan untuk hue saturation dan juga, lightness-nya. Nah, yang pertama kalau misalnya kita ingin merubah warnanya, kita bisa klik yang colorize untuk, perubahan warnanya.
Diklik color seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan warna yang mau kita ambil untuk objek ini seperti apa. Jadi di hue-nya Anda bisa tarik untuk menentukan warna apa yang kira-kira nanti akan kita aplikasikan pada panel ini atau pada objek ini. Jadi kalau misalkan contohnya di sini saya akan kasih warna hijau, kemudian saturation-nya saya tambah supaya warna hijaunya lebih cerah, kemudian lightness-nya juga saya akan tambahkan sedikit. Nah, keunggulan dari hue saturation ini sendiri, dia bisa merubah warna, nah tapi teksturnya tidak berubah. Beda hanya kalau misalkan kita menggunakan brush ataupun juga paint bucket, ya, dimana ketika kita ubah warnanya, maka teksturnya tidak akan bisa kelihatan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hilangkan seleksinya, saya Ctrl D. Nah, panel ya pintu yang sebelah tengah itu warnanya berubah, ya. Kita bisa lihat contoh seperti ini. Kemudian kita juga akan coba warnai juga untuk bagian velgnya. Untuk bagian velgnya pun juga sama. Langkah yang pertama kita seleksi terlebih dahulu. Karena itu bentuk bulatan, kita bisa pakai elliptical marquee tool untuk menyeleksinya. Kemudian kita bisa klik kanan, pilih transform selection. Kemudian kita bisa sesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran dari rodanya ini sendiri. Kalau udah, tinggal enter. Kemudian langkah yang selanjutnya sama seperti tadi, kita pakai image, adjustment, kemudian hue saturation. Kemudian kita pilih colorize. Nah, di sini kita pilih warnanya. Contohnya di sini saya pilih nanti warna yang agak cerah, ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, kemudian hilangkan seleksinya. Kemudian kita akan ubah juga untuk bagian di velg yang belakangnya. Nah, proses pengaplikasian dari hue saturation ini sendiri cukup mudah, dan ini biasanya kita pakai untuk objek-objek yang memang pewarnaannya itu tidak memberikan perubahan pada tekstur dari si objeknya itu sendiri. Nah, ini bisa diaplikasikan juga pada banyak hal, ya. Bisa kita ubah untuk warna apa misalkan bola mata, ya. Jadi kalau misalkan seperti dia menggunakan contact lens dan sebagainya, itu kita bisa pakai saturation juga, atau bahkan untuk mewarnai rambut itu juga bisa. Nah, contoh sederhana hasil yang bisa kita pakai untuk coloring, ya, atau proses pewarnaan dari satu objek. Salah satunya kita bisa pakai hue saturation, ya. Pengaplikasiannya cukup mudah. Kita cukup seleksi, kemudian di hue saturationnya kita tinggal pilih colorize, kemudian kita tinggal tentukan warnanya, ya. Saya contohkan contohnya seperti ini. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.